Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat proses pembuatan salah satu bahan makanan khas Indonesia yang sudah melegenda, yakni tempe. Berlokasi di Sumber Agung, Jetis, Bantul, Yogyakarta, tim kami berkesempatan untuk menyaksikan langsung tahapan pembuatan tempe, mulai dari perendaman kedelai hingga proses fermentasi. Kami juga mewawancarai Pak Budi Reksoyo, salah satu produsen tempe yang sudah puluhan tahun menekuni usaha ini. Menurut beliau, menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan selama proses produksi adalah kunci utama untuk menghasilkan tempe yang enak dan bergizi. Selengkapnya, simak liputan kami berikut ini. Tempe MMR berdiri persis di Barat Asdian 1 Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta. Tempe MMR ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu. Dengan pekerja dari sekitar lingkungan desa yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga. Setiap harinya, produksi tempe dimulai sejak dini hari. Selain dijual ke pasar-pasar lokal di Bantul dan sekitarnya, tempe MMR juga menerima pesanan dari luar kota karena kualitasnya yang terkenal gurih dan padat, dengan konsistensi dan cita rasa yang khas. Tempe MMR menjadi salah satu kebanggaan warga Sumber Agung, Bantul, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Kami mewawancarai Budi Reksoyo, produsen tempe MMR, untuk mengetahui lebih jauh tentang proses produksi dan bahan baku yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari MAN 1 Bantul ingin melakukan wawancara singkat untuk keperluan sekolah. Ya, Pak, boleh tahu apa saja jenis produk yang Bapak jual atau Bapak produksi? Yang saya jual tempe kemasan plastik, Mas. Jadi ada beberapa ukuran, yang ukuran panjang, agak besar dan kecil. Hanya itu aja, produknya tempe plastik. Bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan produk tersebut, Pak? Proses pembuatan tempe itu beberapa hari. Jadi hampir 3-4 hari. Yang pertama dilakukan prosesnya mulai dari pembelian kedelai. Kedelai kita beli, produknya namanya Pak Guda, produk dari Pak Guda, produk dari kedelai Amerika. Terus setelah beli kedelai yang sudah dikemas dalam karung, itu kita giling. Dengan alat penggilingnya ada di sana. Ya, nanti setelah digiling, itu kan gilingnya giling kering. Jadi sudah pisah antara kedelai dengan kulit arinya. Sebagian sudah pisah. Setelah digiling itu kan sudah terbelah jadi 2 atau bagi 3 ya. Itu kan masih campur dengan kulitnya di situ. Itu kita blower dengan angin, ya, kita di blower. Namanya kalau orang Jawa disilir, ya, disilir di blower. Nanti agar bisa antara kedelai dan kulit arinya. Kalau orang Jawa bilang pleci, ya, pleci itu tuh nanti bisa untuk pakan ayam, untuk bisa pakan domba, untuk bisa makan pakan sapi. Nah, itu jadi kering. Nanti plecinya sendiri pun atau kulit kedelai itu dijual juga, ya, dijual per kilonya 6.000 sampai 7.000. Dari kita biasanya 6.300, dijual 7,5 gitu, karena itu kan termasuk pleci super. Pleci super itu tidak tercampur dengan bahan yang lainnya. Kita lihat dijual di toko-toko pakan itu sudah dicampuri mungkin dengan kulit jagung dan lain sebagainya.
poso jagung itu digiling untuk disambungkan. Jadi sapi kurang begitu sukanya yang asli seperti itu, memang harganya mahal. Setelah sudah di blower kan otomatis sudah pisah antara kedelai dan kulit arinya atau kelecinya. Setelah itu kedelai kita godok atau direbus. Pada waktu rebus itu posisinya kalau bisa namanya dandang atau tempat untuk merebus itu sudah airnya sudah mendidih. Usahakan airnya sudah mendidih. Kedelai tinggal dimasukkan. Ditunggu, ditutup sampai mendidih pula. Sampai mendidih, setelah mendidih baru diangkat. Terus ditiriskan. Ditiriskan itu atau di orang Jawa bilang didinginkan, didemke. Nah, setelah itu didemke utawa dinginkan di tempat biasa pakai alo itu ya, itu biar airnya nanti netes sendiri di tempat tertentu, ember misalnya. Setelah itu kita rendam ya, mungkin lamanya apa namanya godok atau masak tadi ya, ukurannya sampai mendidih ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ukurannya sampai mendidih, direbus sampai mendidih, terus ditiriskan. Setelah itu direndam lagi dengan air dingin selama 10 sampai 14 jam. Misalkan sudah selesai ini jam berapa nih? Jam 10, jam 11, jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jam 8 itu kan udah berapa ini? 11 jam ya. 10 sampai 12 jam itu direndam. Nah, setelah direndam kita apa namanya saring lagi. Itu kan kalau direndam 12 jam tuh nanti timbul karena itu direndam ya, ada istilahnya kayak lengket-lengket gitu loh ya. Kalau orang Jawa bilangnya ada iler banyak gitu loh. Nah, itu kita bersihkan lagi. Kita bersihkan dengan air. Sembari membersihkan air itu supaya pertama kedelainya benar-benar bersih. Nah, air jernih ya, pakai selang itu supaya bersih. Terus yang kedua masih ada apa namanya kulit kedelai atau kulit ari itu yang masih menempel di kedelai yang sudah pecah tadi. Nah, kita bilas lagi. Nah, dari pembilasan tersebut ukurannya bersih pertama, kedua itu kedelainya sudah kesep. Tadi yang lengket karena lendir-lendir itu ya, itu sudah bersih, sudah apa namanya tidak lengket lagi. Setelah itu kita godok lagi, kita apa namanya rebus lagi, rebus sampai ukurannya mendidih lagi. Ya. Airnya mendidih tuangin sama kedelai tadi sampai ukurannya mendidih lagi. Ya, airnya mendidih lagi. Terus kita tiriskan lagi. Kita tiriskan airnya biar pada lepas dari kedelainya. Setelah itu kita blower biar dingin. Ya, di blower misalnya pakai terpal atau pakai apa yang bersih, di blower sampai benar-benar dingin, kadar airnya sudah sedikit ya, hampir katakanlah semi kering. Setelah itu dikumpulin, dibuat gunung kayak ditumpuk kayak gitu ya, tumpuk. Terus kita melakukan proses peragian ya, dikasih ragi. Raginya tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kalau
cuman ukuran setengah kental itu paling 1 sendok makan itu udah kebanyakan ya. 1 sendok makan kurang sedikit sudah cukup. Apa namanya, nggak siapin plastik, ada yang beli plastik biasa yang sudah dibawa, sudah di sama pabrik seperti ini ya. Sudah ada yang kecil, ada yang kita harus motong ya, bentuknya roll seperti ini ya. Kita motong dengan ukuran sendiri, kita potong ya. Terus kita pakai las plastik biasa seperti ini, kita lengketin ya, biar salah satu lubangnya bisa tertutup. Setelah itu baru dituangin sama kedelainya, kita press lagi ya, seret lagi seperti itu. Misalnya kalau hari ini di packing, misalnya hari ini hari apa nih, hari Kamis, jadinya nanti Sabtu ya. Prosesnya dari apa namanya, tadi dari melepas kedelai tadi, digiling tadi itu sampai jadi itu kira-kira ya 3 hari 4 hari. Digiling dulu, dikum sehari ya toh, setelah itu 4 hari berarti ya, 4 hari baru dipasarkan, baru jadi uang seperti itu. Ada yang tanyain lagi, itu proses pembuatan ya. Apa saja bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan produk ini? Bahan bakunya utamanya adalah kedelai dan ragi. Dari mana bahan baku tersebut diperoleh? Nanti udah dijelasin ya, bahan bakunya itu dari Amerika ya. Amerika yang diimpor ke Indonesia, terus dipasarkan di grosir ya, grosir kecil, terus diambil sampai ke kita. Kalau kita cuma tinggal telepon saja, nanti sudah diantar seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengetahui kualitas bahan baku yang digunakan? Kalau itu berdasarkan merek ya. Kalau sudah istilahnya kedelai impor itu sudah up to date, dalam arti kualitas dan masalah-masalah yang lainnya itu sudah bisa diandalkan. Kalau ada namanya merek gula hijau, ada merek Pagoda, ada merek yang lain-lain, itu kita tinggal pilih dan harganya. Kalau gula hijau mungkin di bawah Pagoda, itu biasanya banyak keluhannya. Ada yang ukurannya tidak standar, jadi ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil. Terus ada namanya apa ya, sampahnya itu bunga-bunga dari Amerika, saya kurang tahu, itu sering masuk ke situ. Jadi sampahnya ikut. Tapi kalau Pagoda lumayan bersih daripada merek yang lain, lumayan bersih, cuman ya harganya agak mahal. Itu bisa satu karung itu bisa ada selisih sekitar 15 sampai 20 ribuan. Satu karung ya bisa kadang satu kuintalnya itu 100 ribuan, tergantung naik turunnya harga. Di mana saja produk Bapak dipasarkan? Kalau untuk produk saya, kita mulai dari grosir sayur ya, grosir sayur atau warung sayur, tapi ya agak gede kan, ya ngambilnya biasanya di grosir sayur itu. Terus yang kedua, pokoknya di grosir sayur. Yang kedua kita di warung sayur yang kecil-kecil. Terus yang ketiga kita di warung makan yang
siap saji, atau kalau orang Jawa ratengan, yang pagi-pagi sudah pada sudah menyiapkan makanan yang siap dimakan yang di pinggir-pinggir jalan, itu kan biasanya banyak. Seperti itu. Yang ketiga ke angkringan itu juga sasaran produk kita. Untuk sementara segmennya cuma itu, dari grosir sayur, terus warung sayur, terus tadi warung makan atau ratangan yang siap saji, terus ke angkringan. Mungkin itu. Bagaimana cara Bapak memasarkan produk tersebut? Kalau di awal kita pemasarannya sistem titip jual, ya. Karena saya dulu mantan sales dan mantan supervisor, jadi tidak bermasalah untuk itu. Mungkin mohon Mbak, sudah Mbak, tidur kita merikurin pojok itu. Nah, karena kita titip jual, awalnya titip jual itu dititipin, ya, besok habisnya berapa atau terjual berapa yang dibayar yang dijual, itu namanya titip jual. Lama kelamaan kita ganti, sistem pemasarannya kita ganti. Jadi pertama titip jual, kalau sudah kenal nanti bayar kemarin. Maksud nggak bayar kemarin? Kita taruh barang sekarang, ya, terus bayarnya besok pagi. Nah, besok pagi jadinya besok pagi itu bayar yang kemarin. Maksudnya, terus setelah agak lama kita ganti lagi. Kan udah kenal, sudah kayak seperti saudara, sudah lumayan akrab. Kita ganti cash, tapi dengan catatan kalau ada retur kita ganti. Maksudnya cash tapi retur yang nanggung kita. Maksudnya cash yang nanggung kita, returnya. Seperti itu. Nanti ada triggernya tersendiri kalau bisa seperti itu, karena ada sendiri. Jadi kalau mau mencoba itu, kita kan udah tahu kemampuan warung itu sehari berapa. Misalnya tokonya Mas Suni, kemampuannya sehari tempe dari saya itu 100.000 misalkan, ya, satu toko itu 100.000. Kita mainnya stok saja. Jadi kalau dia kemampuannya 100, ngapain kita harus kasih 150, otomatis kan retur. Ya, kita kasih sesuai dengan kemampuan warung. Tidak mungkin atau tidak akan jauh berbeda tingkat returnya. Jadi kita bisa mengontrol, kalau bahasanya marketing, in-outnya, masuk dan keluarnya warung, ya, seperti itu. Jadi cuma dari stok itu saja kita udah bisa memanage. Oh, warung A, warung B, warung C, grosir A, grosir B, grosir C, untuk produk kita perharinya dia sekian. Seperti itu. Jadi kita bisa nanti masuk ke produksi kita, totalnya per warung itu kemampuannya misalnya 1,5 juta total, ya udah kita buatnya 1,5 juta saja untuk hari-hari biasa. Tapi kalau untuk hari tertentu kayak lebaran, habis lebaran itu beda, ya, itu bisa kenaikannya bisa 200% atau 300%, beda lagi. Kemampuan warung pun beda-beda. Kita harus tahu kemampuan jual warung. Hari biasa, hari namanya kalau di lapangan itu perpekan, ya. Kalau produk kita perpekan itu di Sabtu, di Minggu, Senin. Itu beda. Karena hari Sabtu kan biasanya hari Jumat sekolah-sekolah masuk toh, hari Sabtu kan libur. Biasanya pada belanjanya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Atau di hari Senin pada agak meruput, agak awal belanjanya, karena untuk makan, untuk sarapan anak-anaknya. Itu beda. Dari Sabtu, Minggu, Senin itu beda lagi. Itu kita harus tahu stoknya. Oh, dia kemampuannya di hari Sabtu, Minggu, Senin itu agak naik.
Jadi strategi pemasarannya emang harus jeli. Kuncinya di kata in out-nya, si stoknya dia. Seperti itu. Taruh strategi pemasaran tadi ya. Kalau untuk menghindari retur, ya, tempe itu kan bertahan 3 hari. Hari pertama kita taruh, hari kedua, hari ketiga itu kalau masih, ya kita retur. Ya, caranya nanti kalau di warung kan ada tempatnya itu, ada tempatnya. Kita taruh yang depan itu yang agak hari kedua, itu enggak apa-apa. Yang belakang yang baru. Biar yang agak tua itu habis dulu. Itu. Kalau enggak ya kita laplep. Jadi kadang kan membeli tidak ngecek. Nah, tapi ada juga pembeli yang milih yang tua. Jadi emang yang tua kita sediakan, yang baru kita sediakan. Itu kita nggak tinggal ngatur aja kok pola konsumsinya warung itu seperti apa. Warung sayur ya. Beda kalau tempat makan, warung makan atau angkringan tuh nggak pernah retur kalau itu. Pinter-pinter kita main di stoknya saja. Itu. Apalagi Strategi promosi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? kalau strategi promosi biasa tadi yang sudah saya katakan ya di depan, kita mulai dari titip jual, kita mulai dari habis titip jual terus bayar kemarin, setelah itu kita cash. Terus kalau khusus untuk warung-warung besar itu kita main potongan ya, jadi kita nggak memberikan bonus tapi potongan. Kalau untuk warung besar kayak grosir gitu, misalnya kita potongan setiap 100.000-nya kita potong 3.000 misalkan, itu berarti kelipatannya. Seperti itu. Terus kalau bonus itu misalnya kalau kita menerima pesanan, itu kita bonusi aja, misalnya 200.000 dibonusi 1 dan lain sebagainya. Kalau di bawah 50.000 ya tidak dikasih bonus. Kalau yang banyak kita kasih bonus seperti itu. Terus kalau untuk warung-warung langganan ya strategi promosinya ya sama seperti warung-warung yang lain. Kalau kita pas lebaran itu ya kita kasih bingkisan. Jadi kita ada THR juga untuk langganan seperti itu. Terus ada yang lain? Ya, apa saja target konsumen Bapak? Tadi udah saya sebutin ya. Target konsumennya yang pertama adalah grosir sayur, warung sayur. Yang ketiga warung makan. Yang keempat angkringan. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak mengetahui keinginan atau kebutuhan konsumen? Untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan konsumen, yang pertama tadi kita kalau harus bisa mengecek itu di warung sayur ya, atau di grosir sayur. Kita cek stok. Hari ini kita ngasih berapa misalkan, ngasih 10 kok habis, itu belum tentu kebutuhannya 10 loh. Belum tentu kebutuhannya 10, bisa jadi 12 atau 15 karena kita ngasihnya 10, kita langsung habis. Kita hari besok kita tambahin berapa, dikalikan 10%-nya atau 15%-nya, kita kasih 12, belum habis lagi. Hari ketiganya kita polkan, kita maksimalkan jadi 50%, 50%-nya dari itu. Masih, berarti kemampuannya di antara 12 dan 15. Kita coba seperti itu. Kita ambil kalau 15 mesti retur, berarti ya 12 mesti habis tapi enggak kelebihan. Itu seperti itu. Keinginan konsumennya di situ. Itu nanti per warung ya, per konsumen atau konsumen kita. Kalau warung ya kita ngomong warung. Kalau warung grosir ya average rata-rata warung A itu 10,
Kalau warung makan udah beda. Warung makan itu tiap harinya kan labil ya, stabil bukan labil, stabil di angka berapa? Misalnya 3, dan itu tidak retro. Kalau yang mau mengetahui konsumennya tingkat pengambilannya berapa, itu ya harus dari itu tadi. Kita coba jajakin di rata-rata average seminggu berapa, di rata-rata per bulan berapa, kayak gitu. Itu di awalnya ya. Nanti kalau udah biasa, semini gitu, udah paham. Karena saya dulu itu dari departemen R&D ya, jadi saya punya anak buah, biasanya meriset tingkat konsumsi dari outlet dari warung-warung itu, jadi saya tahu, saya mengambil kesimpulan. Nah, itu yang saya terapin di usaha saya. Seperti itu. Berarti dari stok saja sudah kita bisa kelihatan. Kalau agak berbeda ya tadi saya sebutin ya, kalau event-event tertentu itu berbeda. Dan perbedaannya itu kita average bisa di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang akan datang. Misalnya bulan Idul Fitri ini dibandingkan dengan Idul Fitri yang kemarin atau yang lalu, itu udah perbandingan. Misalkan hari pertama Idul Fitri itu kan pada tutup, hari kedua kebutuhannya meningkat 30%, hari ketiga kebutuhannya meningkat 100%, hari keempat meningkat 100% lagi, hari kelima turun lagi, lalu puncaknya di hari keempat. Hari kelima udah turun, kita buat grafik, kita buat rata-rata. Besok Idul Fitri yang akan datang kita terapin kayak gitu. Mungkin itu ada yang ditanyain lagi. Dan cukup, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya Bapak Dirjaya. Semoga usaha Bapak semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah liputan kami mengenai proses pembuatan tempe MMR. Semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Saya Gava Putra Al-Fahrizi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada liputan selanjutnya.